si Sandra Dewi minta asetnya dibalikin sama negara yang disita. Ya guys ya, padahal uang yang harus digantiin buat ngeganti lakinya itu senilai 420 miliar. Itu aja asetnya si Sandra Dewi sama lakinya belum cukup tuh buat ngebalikin utangnya senilai segitu gitu. Tapi nih si Sandra Dewi minta tas-tasnya tuh dibalikin. Ini bagaimana ya? Datang untuk memberikan klarifikasi kalau saya ini punya pendapatan sendiri. Tas-tas itu sudah 10 tahun saya mendapatkan endorsement dari lebih dari 23 tas toko tas-tas branded Indonesia yang mengenai saya. Mas-mas juga saya dapatkan dari brand yang saya iklankan. Tuhan, aku bilang ambil aja semuanya yang kita punya deh. Menurut dari timnya si Sandra Dewi ya, katanya aset-aset tersebut tuh diperoleh secara sah melalui endorsement, pembelian pribadi, hadiah, dan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Dan ada perjanjian pisah harta katanya sebelum nikah. Kubu dari Sandra Dewi itu sekarang ini lagi berusaha keras banget buat menyelamatkan aset-aset yang katanya diperoleh dari hasil kerja keras Sandra Dewi sebelum nikah ya. Yang terutama nih bahwa ada tas mewah hingga uang dalam rekening deposito yang didapatnya katanya dari hasil endorsement dan syuting sebelum nikah sama si Harvey. Nah namun penyidik bersikeras ya bahwa harta tersebut berasal dari hasil tindak pidana sehingga patut untuk disita. Nah, lebih lanjut menurut Kompas.com diketahui si Harvey ini dihukum 20 tahun penjara terkait kasus korupsi timah. Selain itu aset-aset milik Sandra Dewi tuh yang tadi gue bilang juga di awal juga tetap disita. Meski ada perjanjian pisah harta di antara keduanya ya, gimana enggak utangnya banyak begitu ya mau nggak mau harus ikut disita juga sih harta Sandra Dewi ya. Nah, setidaknya ada 88 tas mewah, rekening deposito senilai 33 miliar, beberapa mobil hingga perhiasan yang disita. Harvey bersama terpidana lainnya dinilai telah merugikan keuangan negara hingga 300 triliun. Dan dari jumlah tersebut 271-an triliun merupakan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, sementara 29 triliun merupakan kerugian keuangan negara. Nah, gimana menurut kalian guys? Intinya kalau misalkan uangnya belum jelas ya sumber dari mana, jangan jelas-jelas mamerin harta di sosial media ya. Kalau saran dari gue. Oke aja guys. Oke, see you in the next video. Bye. Jangan lupa follow.